warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Arifta, NIM C1K019075. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari pertemuan ke-6, 7, 8, dan 9. Pada pertemuan 6, 7, 8, dan 9, yaitu membahas tentang penyakit pada ikan. Penyakit adalah merupakan salah satu kendala utama dalam keberhasilan suatu usaha budidaya perairan. Timbulnya penyakit yaitu terjadi pada suatu proses yang dinamis dan merupakan interaksi antara inang, jasad penyakit, dan lingkungannya. Penyakit sendiri akan muncul jika lingkungan yang kurang optimal dan keseimbangannya terganggu. Berdasarkan sifatnya, penyakit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang ditular langsung oleh patogen itu sendiri sebagai pembawa bibit penyakit. Penyakit infeksi ini dapat diakibatkan oleh parasit, virus, bakteri, dan jamur. Yang pertama, pada virus. Penyakit bakteri adalah penyakit pada tubuh ikan yang disebabkan oleh organisme bakteri sehingga terjadinya infeksi atau kerusakan internal. Penyakit bakteri ini dapat melakukan dengan berbagai cara untuk mengganggu fisiologi tubuh inang. Bakteri dapat ada dua tipe bakteri. Yang pertama, bakteri penyebab primer, yaitu patogen yang bukan merupakan bagian dari flora normal akuatik. Tidak dapat hidup dalam waktu yang lama di luar tubuh inangnya sendiri, sehingga dapat menyebabkan penyakit pada individu ikan yang sesuai sehat. Yang kedua, pada patogen oportunistik. Merupakan bakteri yang hidup bebas di dalam alam, baik di ikan ataupun di air tawar, tetapi dapat menjadi patogenetik pada kondisi tertentu. Adapun beberapa patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan dan nama penyakit yang ditimbulkannya, yaitu yang pertama, nama penyakit Enteric rheumatoid yang disebabkan oleh patogen Enteric rheumatoid yang disebabkan oleh patogen Yersinia bruceri. Gejala yang ditimbulkan sendiri yaitu warna kulitnya akan menjadi gelap, ikan akan menunjukkan gerakan yang lebih lemah, ikan akan kehilangan keseimbangan dalam berenang, dan ikan akan mengalami kesulitan bernapas. Lalu yang kedua, pada nama penyakit yang disebabkan yaitu Motile auremona septicemia. Penyakit ini disebabkan oleh patogen Aeromonas hydrophila. Gejala dari penyakit ini yaitu munculnya warna tubuh yang kusam, nafsu makan yang berkurang pada ikan, selalu berkumpul di dekat saluran pembuangan, kulit yang kasar, dan ekses lendirnya. Yang ketiga, pada penyakit foruncolosis. Penyakit ini disebabkan oleh patogen Aeromonas salmonicida. Gejala dari penyakit ini menimbulkan yaitu pembengkakan, menjadi luka terutama berisi nanah, darah, dan jaringan yang rusak. Di tengah luka membentuk cekungan. Dan ikan akan menonjolkan matanya, serta warna tubuh ikan akan menjadi gelap. Yang keempat yaitu columnaris viciae. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh Flavobacterium communicanae.
Penyakit ini akan menimbulkan gejala luka di sekitar mulut, kepala, badan, atau sirip. Luka akan berwarna putih, kemudian kecoklatan, dan berkembang menjadi bobrok. Selanjutnya pada penyakit enteric septicemia of catfish. Penyakit ini disebabkan oleh patogen Escherichia coli. Gejala yang ditimbulkan yaitu patogen akan menyerang kantong-kantong perciuman menuju ke otak, lalu menyebabkan radang, granulomatos, serta ikan akan lesu dan berenang tidak beraturan. Lalu, yang kelima adalah bakteria Kidneybiaceae. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh Remibacterium salmonarum. Selanjutnya pada jamur. Jamur merupakan kelompok organisme yang bersifat parasit ataupun heterotrof. Jamur ini dapat dijumpai pada segala tempat, baik di tempat air asin maupun di tempat air tawar. Jamur air sendiri dapat hidup pada temperatur yang tinggi maupun temperatur yang rendah. Jamur memiliki fungsi E. coli sebagai yang sangat bernilai, yaitu memproses bahan buangan organik. Akan tetapi, jamur dapat menjadi masalah jika ikan dalam keadaan stres, baik karena kondisi yang kurang baik ataupun lingkungan yang buruk dan tidak higienisnya. Jika hal tersebut terjadi, maka jamur dapat menginfeksi ikan dan ikan akan mengalami perusakan jaringan. Jamur sendiri dapat menyebabkan penyakit pada ikan, yaitu apomorphosis atau crayfish flavue yang disebabkan oleh patogen Apomorphosis arbaci. Gejalanya sendiri yaitu dapat menyerang pada jaringan cuticula yang lunak, abalon, dan sekitar sandi otot. Kemudian pada ekornya terlihat memutih atau merah kecoklatan. Yang kedua pada patogen Branchiomycosis demigrans atau yang disebabkan gejala ini menimbulkan ikan menjadi lemah dan kesulitan bernapas. Ikan ini biasanya ditemukan pada pagi hari. Lalu insang pada ikan ini akan berwarna kecoklatan. Kemudian pada parasit. Parasit dapat mendatangkan kerugian pada inangnya yang menyerang dengan beberapa cara, di antaranya yaitu dia dapat menghisap darah ikan dengan cairan limfanya, memakan jaringan padat secara langsung, serta menyebabkan penyumbatan secara mekanis pada usus, saluran empedu, pembuluh darah, serta menghancurkan sel-sel pada tubuh dengan berlangsungnya pertumbuhan di dalamnya. Infeksi yang terjadi pada ikan sendiri karena serangan parasit. Serangan parasit ini merupakan serangan yang paling cukup serius dibandingkan dengan gangguan faktor lain. Sebab parasit bisa menjadi wabah bila diikuti oleh infeksi sekunder. Kematian yang disebabkan oleh parasit sendiri
dapat berjalan lambat dan bertahan, sehingga gejala yang ditimbulkan oleh parasit juga dapat dilihat secara langsung, sehingga tidak adanya bantuan alat apapun untuk meneliti meneliti penyakit tersebut. Sehingga gejala dari penyakit ini dapat langsung dilihat diketahui pada lapangan. Parasit-parasit yang hidup pada inang pun memberikan efek yang berbeda-beda. Parasit dapat menyerang ikan yang dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, ekoparasit. Ekoparasit adalah parasit yang hidup di tubuh bagian luar ikan seperti pada kulit, sirip, sisik, anus, mata, operkulum, dan insang. Ekoparasit ini khususnya merupakan kelompok organisme besar yang hidupnya di daerah iklim sedang dan iklim tropis. Dan yang kedua pada endoparasit. Endoparasit ini hidupnya di dalam tubuh ikan seperti pada saluran pencernaan, hati, otot, dan darah. Lalu yang terakhir pada virus. Penyakit virus dapat menginfeksi ikan umumnya yang dapat ditimbulkan penyakit diantaranya yaitu white spot syndrome virus. Yang kedua, virus necrosis. Yang ketiga, Foy Herpes virus. Dan yang terakhir, Taura syndrome virus. Adapun penyakit non-infeksi, yaitu penyakit yang tidak tertular langsung oleh inang atau patogen, namun penyakit ini dapat disebabkan oleh lingkungan yang buruk, pakan yang buruk, genetik, dan hama. Untuk lingkungan yang buruk biasanya perairan akan berubah dengan salinitas yang tiba-tiba. pH pada perairan pun dapat menjadi terlalu asam ataupun basa. Kandungan oksigen terlalu dalam air pun menipis, adanya zat beracun, kemudian suhu air akan berubah secara tiba-tiba, kerusakan mekanis, adanya polusi dan pestisida. Kemudian untuk pakan yang buruk, yaitu kurangnya vitamin pada pakan, pemberian pakan dan zat gizi lainnya, serta bahan pakan yang busuk akibat kualitas bahan pakan tidak memenuhi kebutuhan ikan. Selanjutnya pada genetik, faktor genetik tersebut berpengaruh pada bentuk fisik dan kelainan pada ikan tersebut. Dan yang terakhir pada hama. Hama merupakan penyakit yang dibawa oleh organisme penyakit tersebut, dapat mengganggu kehidupan ikan, merusaknya kolam atau wabah pemeliharaan ikan, sehingga ikan stres atau dapat kematian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.